Salam lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Page akarna, gede tangkalna, komplok daunna, leungeut buahna, panjang umurna, panjang umurna melak, panjang umurna dipelak, manfaat kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Rugi panjang biru bahkan keturunan tahu terus mulai KPT sama bronyong kawan Nah, gitu. Sip. Mari kita bersama-sama menjaga hutan ini demi kepentingan dan kita ke depannya. Dan dulu ya. Ini saja yang saya sampaikan.
mengacu kepada undang-undang atau peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang Kehutanan. Dalam pasal 69 disebutkan bahwa masyarakat wajib berperan serta dalam pelestarian hutan. Jadi artinya masalah hutan ini bukan hanya tanggung jawab Forum Perhutani atau BKSDA saja atau KLHK saja, tapi masyarakat lokal pun harus turut berperan serta dalam pelestarian hutan. Alhamdulillah kita hari ini kita buktikan yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebagai bahan informasi, kami ngobrol dengan kemarin salah satu pejabat perhutani di Kamojang. Beliau menyatakan bahwa 77.000 hektar lahan kritis, 77.000 lahan kritis di sepanjang aliran Sungai Citarum. 15%-nya ada di kawasan. Yang dimaksud dengan kawasan adalah lahan yang di bawah penguasaan BKSDA atau Perhutani. Sisanya ada di tanah milik atau di tanah negara yang lain. Kita pasti sepakat bahwa kalau sesuatu yang rusak adalah yang harus diperbaiki. Hari ini kita melakukan hal tersebut. Langsung kepada teknis, mereka mohon dari Mamut ada seorang. Meskipun saya dari Polsek Ibun, saya tidak merasa Koream ini tadi, padahal ini bukan wilayah Ibun. Sebenarnya di sini ada polisi, menurutnya. Tapi kenapa? Gak apa-apa, biarin. Kalau sepanjang tujuan kita bagus, tujuan kita untuk membangun kemitraan, membangun silaturahmi, kenapa tidak? Kalau tujuannya kita ke sini untuk menanam pohon, untuk kebaikan alam, kenapa tidak? Kita harus luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran, bahkan ada harta benda yang harus dikorbankan untuk alam, karena kalau hutan rusak, ya tadi kembali yang tadi diperbaikinya oleh manusia. Perbaikan ini kan perlu waktu, biaya, tenaga, pemikiran. Itu yang dimaksud. Perkenalkan, ini ada beberapa jenis pohon di sini. Barangkali saya sebetulnya berat, sandangan saya di media sosial adalah manusia pohon. Orang menyebut saya manusia pohon, padahal ciri saya daunan. Biasa umum jeung batu, tara bijil kemang, tara bijil buah. Akaran. Malah buah naik karena bijil tinu lain. Ini adalah pohon manglit. Bahasa Inggris itunya udah saya mulai lulusan. Saya lulusan UGM, Bu. Universitas Gunung Masigit. Jadi apa nama ilmiah daripada sebuah pohon? Ini pohon manglit, tapi lebih orang juga lebih menyebut pohon cempaka, Pak, ya, karena buahnya mirip dengan kemang cempaka dan memang termasuk satu turunan yang kemang cempaka. Ini contohnya. Kemudian ini adalah eukaliptus atau orang menyebut kayu putih juga. Kemudian ini adalah pohon surian, ada yang menyebut pohon suret. Kemudian ini adalah angsret, Pak, ya, kayu Ambon atau bahasa lokalnya angsret. Nah, ini sebetulnya ini sahabat ibu-ibu. Tahu nggak, Bu? Lamun ngaliwat teu make nu kieu teu bener. Angeun kacang teu make nu kieu teu bener. Bahkan bakal diprotes ku bapak-bapak, cing balik barang jieun teh cenah. Itu make salam-salam acan. Heuh melak atuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa lakukan. Pohon salam. Kemudian ini adalah yang termasuk pohon yang legendaris. Karena apa? Zaman dulu sebelum ada sabun, orang tua menggunakan buah ini sebagai sabun. Dan bahkan hari ini pun masih dipergunakan. Katanya buah pohon rerek ini untuk bahan kosmetik. Si anu gaduh jerawat. Balur ku ieu insyaallah leueur lain cageun. Ini namanya pohon rerek. Kemudian zaman emas masih dibuat dengan tangan, ini adalah alat pencuci emas. Kalau sekarang alat emas dibuat dengan mesin, dukating sok diangok kene dukating. Selanjutnya ini adalah pohon terembesi. Nah, ini pohon terembesi. Ini adalah salah satu pohon yang paling jago menyerap racun. Selain dari pohon ini, yang jago menyerap racun adalah kersen, dadap, dan yang pinggir jalan teh. Bukan yang di pinggir jalan tol buahna tadi ngincenan beurit teh naon bintaro. Nah, ini termasuk pohon-pohon yang jago nyerap racun. Padahal kalau beli, ya hargana moal leuwih ti 1.000. Jago nyerap racunnya bisa tonan. Beda jeung harga motor X-Max sabaraha.
60 juta X-Max mah bisa nyerap racun. Tapi tangkal mungkin kalau beli 1000 bisa menyerap racun. Lamun menta kapanjang gratis. Jika Selandia Baru dan Australia jago dalam dunia peternakan, katanya kuncinya ada di pakan. Ternyata yang digunakan adalah pakan ini. Padahal ini pohon asli Indonesia. Tapi kenapa terkenalnya ada di Australia? Nah, hari ini kita nanam berapa ratus, Pak? Ya, 200 pohon. Mudah-mudahan kita maju di dunia peternakan. Kemudian yang terakhir, yang kedua terakhir, ini adalah, yang tahu pohon ini apa, Bu, Pak? Kaung. Pohon aren ya. Aren. Pohon aren atau pohon gula berem. Pohon gula berem dihasilkan dari ini. Ini yang berjasa kebanyakan di pohon ditanam secara alami oleh care. Yang bagus itu ditanam oleh care, tapi kita coba saja tanam oleh manusia. Susuganan jelemana jika care gitu. Soalnya ada jelema mah eleh ku care. Percaya nggak eleh ku care? Kalau care makan buah kawung, jadilah pohon kawung. Pohon care dahar buah kopi, jadilah kopi. Jelema dahar hamburger, jadi nanaon geuleuh boro-boro. Harganya mahal ya, pohon aren ini asli Indonesia. Dan ini yang terakhir adalah kalau di Jambi namanya rukam ya Pak. Di Bangka adalah rukam, kalau di sini rukem. Beda saeutik. Sebetulnya ini tumbuh di ketinggian di bawah 1000. Tumbuhnya di ketinggian di bawah 1000. Karena saya temukan ini di daerah Karawang, di pegunungan Sanggabuana ini banyak ditemukan. Kan di kampung saya ini pohon dijadikan nama orang. Cerukem, namanya pada nama rukem. Ini mudah-mudahan sekalipun hanya satu pohon, ini jadi sejarah dari Jambi, dari Bangka, Jambi deh, dari Bangka. Sumpah semoga mantan, sumpah. Dari jauh pokoknya mah dari Sumarta gitu nya. Hampir ganti gitu. Oke, ini ditanam di sini, mudah-mudahan tumbuh jadi sejarah di sini. Buat Bapak yang membawanya dari jauh-jauh dari Sumatera sana ya. Oke. Kemudian menurut teknis ke penanaman. Jadi nanti kan ini lubang tanam sudah disediakan Kang ya? Sebagian sudah disediakan. Jadi kalau nanam pohon ini kan ada sampingnya, ada polybagnya, ulah langsung diabuskeun jeung yeuna. Ya, tapi kudu ditaranjangan heula. Kabut. Atau ini yang sudah hancur misalnya, tidak usah itu udah pasti lalesotan, disoekeun nanti luhurna. Namanya dilebatkeun kana taneuh, namanya tangkalan diuruk. Minimal kalau kita nguruk segini nih, ulah sakieu, upami sakieu bisi naon? Kategori makhluk cicing, maka tara ulin ke mana. Ketika usum halodo dan teu boga paham tentang tangkalan mah, berarti manusia yang harus lebih telaten, manusia yang harus lebih inisiatif. Usum halodo wayahna kudu ditarempok pang mawakeun cai dalamun boga paham meureun gogorowoka. Haus, beureun gandeng di dieu cara dan. Oke, kita kira 40 hari ke depan acarakan untuk Mamut harus berkumpul lagi di sini. Anu wasa teh anu aya waktu keun hari ibu-ibu mah sok lah di situ. Kahuripan, Pak. Ya, Kahuripan. nya. Kahirupan. Ya kan yang sibuk ya. Yang penting panitia lebih bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada yang pikas belet. Itu adalah dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 28 November, Hari Menanam Nasional ditetapkan Pak SBY. Hari ini, bulan menanam tahun 2020, gerakan menanam dan pelihara pohon itu program Pak Ridwan Kamil. Bahkan kemarin Pak Kadis menuju di Kuningan. Abdi di dia gerakan-gerakan kamari 4.600 katanam, katana teh meureunaan tadi 200 pohonan aya. Tadi nyalak deui 30 tangkal. Di dieu teh sarasna hoyong ayeuban. Hoyong ayeuban
lahan ya ningal piu Bandung saya pisan hoyong aya pengunjung ka dieu ngan sana ukur camping pakai RPH kurang saben kita kan sareng pasukan ieu kanggo kapayuna kepada jadi saur Pak Ade mah bahwa ieu teh raksasa tidur ketika digaingkeun piduiteun wungkul urang gaingkeun piduiteun wungkul ningali ka Bandung ningali ieu murangkali upami murangkali lebat sekolah bade lebat ke SMA mau di Muhammadiyah tadinya aya dongkap ka dieu lulus di Muhammadiyah bade lebat ka UIN ka dieu aya mapala tangku aya nu aya saburung puluh tangka ratus tangka anu jenis tanaman berbeda itu menjadi pengetahuan awal maka dia sejenis anu memang kadang-kadang lupa hilap nah, mudah-mudahan dangat ayeuna pengkayaan lokasi ieu kanggo tanaman jenis endemik Jawa Barat merupakan ilmu anu sangat besar bagi generasi penerus urang menerima juga tapi urang mah alhamdulillah kan tanamkeun dina daya pikir urang melak saumur hirup minimal 2 satu untuk diri sendiri yang kedua sedekah ka batur pae hiji berarti teu mere ka batur keur oksigen jadi kawajibanana urang geus melak lamun di imah aya 10 urang wayahna melakna 20 jadi eta kewajiban sabab manehna diaminkeun ieu tangkal kawung anu tina akarna paling bermanfaat daunna tiasa diudut bahkan tiasa dianggo janur tangkalna tiasa dianggo hiasan bahkan gulana tangkalengna teu aya mugi ka kemang-kemangna teu aya nu kalangkung karena obat kuat karena nya dialihkeun ke sareananya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Page akarna. Gede tangkalna. Komplok daunna. Leubeut buahna. Panjang umurna. Panjang umurna melak. Panjang umurna dipelak. Mangpaat kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Tak itu nu kasahakeun ampun dan kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal lakuna deui buah kaung teh. Malempang. do padung Atur nuhun Pak kanggo bebejeuna kawangesan alhamdulillah buat hari ini ternyata kumplit ya dari sisi perhutaninya ada aktivisnya banyak yang sudah bergerak kita bisa banyak belajar lagi mungkin ke beliau-beliau. Kita masuk ke teknis penanaman seperti tadi yang sudah ayah. Lokasi Curug Cilengkrang, Bukit Cigupakan Luhur. Kita di sini udah banyak komunitas juga, ada juga dari Dinas Perhutani dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Hijau hutanku, lestari alamku.
lestari, abadi, bisa dimanfaatkan udaranya, khususnya penghasil oksigennya untuk kita semua sebagai makhluk Tuhan. Semoga apa yang kita lakukan, hal kecil ini bisa sedikitnya membantu untuk menjaga bumi yang kita naungi. Salam lestari, Ngereih Adventure. Hijau, utangku, lestari, alamku. Dadah. Ditanam, tumbuh, nantinya yang jadi adalah buah. Nah, kalau kopi biasanya untuk minuman kopi. Kalau lebih enak lagi kalau pakai susu. Pakai es enak-enak. Udah Om? Udah. Coba dipegangin. Nama Yana Taryana, jadi Ngereih Adventure dari Timur Besar Hijrah. Pesan untuk generasi muda, untuk alam ini kita sama-sama realisasikan salam lestarinya, supaya alam ini tetap lestari sampai akhir hayat. Selamat siang buat rekan-rekan. Di hari menanam pohon ini kami melakukan kegiatan penanaman dengan beberapa komunitas, diantaranya salah satunya komunitas Ngereih Adventure. Penanaman ini untuk memperingati Hari Penanaman Nasional. Insya Allah dengan adanya niat kita menanam dijadikan amal ibadah untuk di kemudian hari, dan kegiatan yang kita kerjakan hari ini ialah warisan untuk nenek cucu moyang untuk kedepannya gitu. Dan mudah-mudahan dari penanaman ini kita diberikan satu hikmah untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya di Gunung Manglayang ini. Mudah-mudahan niat kita bersama dengan program tanam rawat hijaukan dengan Ngereih Adventure ini jadi satu program yang berkelanjutan yang akan menumbuh kembangkan tingkat kesadaran manusia menjadi lebih
mencintai alamnya sendiri, khususnya di Gunung Manglayang ini. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Hatur nuhun sampurasun. Nah, sebagai orang relawan, kita kan di bawah naungan BPD orang rescue. Jadi kalau lihat hutan gundul, kita akan sangat riskan terkena bencana yang mungkin ke bawah. Jadi kalau hutan lebat atau subur, berarti kita rakyat bakal subur. Istilahnya hutan hijau, rakyat pasti hijau. Demikian. Alhamdulillah pada siang ini kami ada di kaki Gunung Manglayang. Kami mungkin sebagian kecil perwakilan dari Angkatan Muda Siliwangi Distrik Kota Bandung, yang mana pada hari ini melaksanakan hari penanaman pohon yang bisa dilaksanakan pada tanggal 28 November tahun 2020. Pesan untuk kami, nitip untuk generasi-generasi yang akan datang. Kami menyutat dari bahasa Angkatan Muda Siliwangi, pemimpin yang berhasil itu bukan melaksanakan programnya saja, tapi pemimpin yang berhasil menciptakan kader-kader yang handal, terutama di lingkungan tentang alam ini. Alhamdulillah kami selaku generasi tua kalau sekarang mewakili anak-anak muda memberikan contoh sedikit untuk anak cucu ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa estafet bukan hari ini saja, tapi ini titik awal untuk semua anak-anak yang kami cintai, mencintai lingkungan terutama di hutan Manglayang ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Yuhanda. Kebetulan saya hadir mengatasnamakan Badega Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Saat ini peran pemuda-pemudi, generasi muda sangatlah penting dalam kelestarian alam. Salah satunya dengan cara menjaga alam ini dengan ikut memerankan atau berperan serta menanam pohon. Tapi awalnya tantangan untuk kaum muda hari ini sebetulnya globalisasi ini bisa mendegradasikan mengenai alam sekitar kehidupan generasi muda. Untuk itu pesan dari saya atau dari Dinas Lingkungan Hidup, jaga alam ini, jaga kampung ini, jaga lembur ini, karena alam milik kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indung Suhendar. Saya ke RPH di RPU Jumberung dekat Manglayang. Kebetulan ini lokasi ini bertepatan dengan lokasinya Desa Cilengkrang. Kebetulan di sini berkegiatan penanaman atau lingkungan oleh masyarakat sekitar pecinta alam dan juga dari pihak masyarakat sekitar. Harapan saya ke depannya mungkin mudah-mudahan generasi muda ke depannya bisa lebih aktif pecinta lingkungan, sebagaimana kita mengingat generasi kita akan ke depan tahu dan manfaat dari hutan tersebut untuk dijadikan usaha seperti fungsinya ekologi, ekonomi, sosial, bagaimana anak cucu kita menikmati hasil hutan di kemudian hari. Terima kasih atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam lestari. Saya Aibtu Nunuh Sutisna dari Polsek Ibun yang dijuluki manusia pohon. Saya punya pesan kepada generasi penerus yang ada di negara tercinta ini. Sayangilah alam,
karena manusia bagian daripada alam. Caranya seperti apa? Karena kondisi hutan sekarang sudah rusak, marilah kita tanam pohon, marilah kita rawat pohon, marilah kita cintai alam ini dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oke, selamat siang. Kita dari tim dapur umum lagi mempersiapkan untuk makan siang dari para relawan yang sudah dari pagi tadi mengikuti acara penanaman pohon di aula. Oke, doakan kami supaya tidak kepereg ya. Zeng setengah golak, acan sekian. Tadi tutupan itu tinggalin. Ibu, Cai, ini sedang apa Ibu? Oh iya, nuju goreng pindang. Nah, pindangnya. Pindang crispy. Pindang crispy. Ada tahu, ada tempe. Ada ini dia. Ini mantap ini. Nah, ini dia senjata. Ada jengki. Ati maung. Ati maung. Jengkes. Air hangatnya ada. ya buat kopi, buat kopi. Oke. Telah sampailah kepada saat acara puncak atau acara yang sangat tunggu-tunggu, yaitu acara dahar. Adapun teknis daripada dahar ini akan saya uraikan sedikit. Ini adalah nasi ya. Nasi. Ya, tutorial naon? Tutorial cara meakeun buah jarami. Kita harus sadari bahwa suatu saat kita akan kekurangan beras. 10-20 tahun lagi harus kita waspadai, urang bakal panggil jeung sangu apa moal. Kenapa? Kalau tidak salah, karuhun kita, orang tua kita dulu sudah menyimbolkan dalam bentuk makanan yang diwadahan kana nyiru berupa tales, sampe, kui, janyo, sagu, dan sebagainya. Sementara untuk orang-orang tertentu dikatakan musyrik, padahal lain musyrik. Sebenarnya kolot baheula geus mere amanat dina hiji waktu maraneh bakal balik deui ka dahar bebetian sebab sangu bakal beak. Saya sangat tidak setuju ketika orang yang setelah makan nasinya dipicen kemana wae. Naon sababna apaan hayang jadi sangu teh melalui proses dimimiti macul, ngabajak, kemudian ngangler, tepar, kemudian tanur, ngaramet, ngagemuk, geus gede pare, geus asak pare kakara diarit, geus arit digebuk, geus digebuk dipoe, geus dipoe diheler, geus diheler kakara disangu. Ini kan prosesnya perlu waktu yang panjang dengan biaya dan waktu dan sebagainya. Tiba-tiba setelah jadi nasi dibuang, sisanya begitu saja, berarti tidak menghargai proses, tidak menghargai petani yang membuat daripada bahan sangu ini. Untuk itu janganlah sekali-kali membuang nasi sembarangan. Lebih baik mengukur, kalau tidak akan habis, lebih baik ambil secukupnya. Tidak seperti saya ngambil 4 sendok, sendoknya sendok tembok. Nah, setelah itu nasi diambil, baru ngambil rencangnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini seperti tadi kasusnya. Tadi tidak dikasih centong, sekarang tidak dikasih sendok. Seperti ininya nyuguhan setengah hati. Nah, contoh seperti ini. Dirabu saja Pak. Ya, lanjut ke jengkol. Rencangnya berupa pinang kerut. Selanjutnya ini adalah yang makanan favorit. Makanan favorit di Jawa Barat. Benang dihitung jelema anu teu beuki jengkol. Tapi encan aya dongengna jelema anu melak jengkol jeung nyemai jengkol. Sepetan deui wae. Ini apa? Sambal. Sambal. Sendoknya berdongkap Pak, punten itu. Iya, bagus. Dan mungkin itu saja. Sekian tutorial daripada cara menghabiskan buah jarami.